Halo sahabat Milan Hidropam, apa kabar buat semuanya? Kali ini saya akan kembali berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya tentang berhidroponik di fase ketiga ya teman-teman, yakni fase peremajaan pipa. Jadi saya sudah cukup lama, saya sudah tidak lagi menjelaskan tentang berhidroponik seperti apa teman-teman ya. Karena saya sekarang ini sedang lagi ada kesibukan, karena saya harus mengelola dua kebun yang berbeda sekarang teman-teman. Ini adalah kebun saya sendiri di depan halaman rumah, dan ada kebun lain yang harus saya kelola teman-teman ya. Nanti akan saya coba tunjukkan di tempat wisata teman-teman. Saya sekarang membuat kebun hidroponik juga, dan kebetulan saya mengelolanya di sana, di tempat wisata Taman Kuda. Jadi buat ditujukan buat edukasi anak-anak ya teman-teman. Jadi seperti ini kondisi tempat kegiatan kedua saya ya teman-teman, di lokasi kedua kebun hidroponik yang saya kelola di tempat wisata Taman Kuda. Jadi sekarang saya memiliki dua kesibukan ya teman-teman. Jadi di samping saya harus mengelola kebun saya sendiri, dan di sisi lain juga saya harus memperhatikan kebun punya orang lain. Jadi di sini bermacam-macam tanaman juga saya tanam ya teman-teman, sama halnya dengan seperti hal yang berada di kebun saya sendiri. Jadi di sini ada 3 meja berbaris memanjang ya teman-teman. Jadi sini sebelah sini belum kita isi, mungkin nanti sore akan kita pindahkan untuk bibit-bibitnya. Jadi seperti inilah kondisinya. Di sini belum diatap, nanti akan persiapan untuk pemasangan UV, berikut insect net di bagian sekeliling. Jadi saya kembali di sini akan berbagi ya teman-teman ya, sesuai dengan dari awal janji saya bahwa saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita berhidroponik dari awal, dari fase pembibitan sampai di talang semai, terus juga di meja permajaan pipa. Jadi sekarang saya akan menunjukkan di meja permajaan pipa, jadi untuk teman-teman semuanya bisa saksikan video saya. Di sini adalah fase ketiga yang harus kita lewati dalam kita berhidroponik untuk skala, untuk udah bukan hobi lagi tapi untuk dijual ya teman-teman. Kalau untuk skala hobi mungkin tidak perlu melalui proses ini, cukup dari peremajaan fase kedua, yakni fase talang sini langsung ke pembesaran, itu sudah bisa. Cuman kalau untuk tingkat kita untuk dijual lagi, lebih baiknya, alangkah baiknya kita menggunakan fase ketiga ini. Kita harus miliki teman-teman ya, fase peremajaan pipa. Jadi di sini saya coba akan review pipanya. Yang saya gunakan adalah di sini pipa ukuran 1,5 inch ya teman-teman. Kenapa saya gunakan 1,5 inch? Karena di pembesaran saya menggunakan pipa 2 in. Jadi antara fase peremajaan dan fase pembesaran harus ada bedanya untuk pipa ya teman-teman, jangan sama. Kalau fase peremajaannya 2 in, peremajaan pipanya 2 in, fase pembesarannya 2 in juga, ya sama saja bohong ya teman-teman. Kalau bisa dia harus lebih kecil dari ukuran fase pendewasaan. Kalau pendewasaannya 2 in, ya kalau bisa 1,5 inch ya teman-teman. Mungkin jarang beberapa teman-teman yang menggunakan metode seperti saya, seperti ini. Jadi alangkah baiknya kita gunakan adalah di pipa ukuran 1,5 inch ya teman-teman ya, turun setengah dari pipa pembesaran. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk kerabatan dari lubang pipa sendiri itu bervariasi teman-teman ya. Cuman biasanya saya di jarak 7,5 cm antar lubang pipa ini. 7,5 cm sudah cukup kok jarak lubangnya. Kalau untuk fase pembesaran, pendewasaan biasanya masuk di 15 cm ataupun 20 cm ya teman-teman. Itu standar umumnya lah. Cuman kalau untuk tanam-tanam selada dengan ukuran 25 cm, setidaknya ukuran idealnya 20 cm dan sampai dengan 25 cm ya teman-teman. Jadi untuk fase peremajaan ini dengan jarak 7,5 cm pun sudah cukup, karena di sini kan dia tidak terlalu lama usianya, paling menginjak hampir sekitar 1 minggu ya teman-teman. 1 minggu sudah bisa kita pindahkan. Jadi umur yang bisa kita pindahkan ke sini biasanya kalau saya ya teman-teman ya, karena di sini kan kebetulan lahan saya terbatas. Jadi saya terkadang harus saling menunggu. Kalau saya setelah panen baru fase peremajaan sini bisa pindah. Jadi kalau fase peremajaan sini belum pindah, kadang di talang ini saya belum bisa pindah ya teman-teman, karena kondisi tempat yang emang
sudah tidak memungkinkan lagi, karena saya harus memaksakan tempat saya dengan kondisi yang sempit. Saya harus paksakan panennya 1 minggu 2 kali ya teman-teman, karena saya emang setiap kali panen biasanya 1 minggu 2 kali panen. Dengan jumlah panenan, sekali panenan saya biasanya menghasilkan sekitar 70 sampai 80 pack ya teman-teman. Bisa kadang bisa lebih dari itu, bisa sampai 90 pack, tergantung dari kualitas dari tanaman itu sendiri ya teman-teman. Kadang kan ada sayuran itu yang kadang bobotnya dia bagus, ada juga kadang ukurannya masih agak sedikit kecil namun kita paksakan untuk panen, jadi seperti itu. Jadi kadang bervariasi ya teman-teman. Jadi sekitaran antara 70 sampai 90 pack lah setiap kali jualan. Jadi kalau kita 2 kali jualan, saya bisa menghasilkan paling tidak sekitar 150 pack per minggu. Jadi saya harus memaksakan tempat-tempat saya seperti ini teman-teman, supaya bisa menghasilkan panenan rutin 1 minggu 2 kali. Jadi terkadang ada kalanya fase permajaan sini, yang fase kedua di talang, agak lambat pindah ke fase permajaan pipa. Jadi karena kan fase pembesarannya belum panen, jadi saya harus saling tunggu menunggu ya teman-teman. Jadi ya seperti itu resikonya di saat kita memanfaatkan lahan depan rumah seperti ini. Jadi di sini biasanya usia yang kita pakai di sini buat di fase permajaan tahap ketiga ini biasanya menginjak usia sekitaran di sini. Kalau di sini udah menginjak usia 2 minggu, biasanya dia agak bergeser ke sini ya teman-teman. Bergeser ke sini sekitar 2 mingguan lebih. Di sini dia udah bisa dipindahkan ke fase permajaan fase ketiga ini. Di sini pun tergantung relatif ya teman-teman. Kadang bisa sampai 3 minggu, kadang bisa nyampe 2 minggu setengah. Udah bisa saya pindahkan di fase pembesaran di bagian di sini ya teman-teman ya, sampai sana. Cuman itu tergantung dari waktu saya panen. Ada kalanya kadang saya waktu panennya bergeser karena ada hal-hal lain yang mengakibatkan saya bisa gagal panen. Misalnya ada keperluan keluarga ataupun ada kesibukan-kesibukan lain yang membuat saya harus waktu panennya ditunda. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya akan coba jelaskan sedikit lagi. Jadi untuk fase pertama yakni kita menggunakan media semai dulu, media semai nampan, dan di sini nanti kita simpan 2 hari dari awal HSS. Setelah itu kita kenalkan sinar matahari, dan setelah itu kita siram bagian pinggir-pinggirnya teman-teman ya. Jangan bagian tengah, nanti patah lewat ininya, batangnya. Tapi bagian pinggir-pinggir dari sisi dari talang ini teman-teman. Setelah itu masuk sekitar umur 6-7 hari, kita langsung pindahkan ke sini ya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke sini. Jadi ini berbeda ya teman-teman usianya, dari 4 talang ini dia berbeda. Kalau di sini udah masuk sekitaran 2 mingguan ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini dia sekitaran 7-8 hari lah, agak baru. Ini sebenarnya temannya, cuman belum bisa saya pindahkan karena masih ada ya, saya nantilah gampang itu. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini sekitaran 2 minggu baru bisa saya pindahkan ke fase permajaan fase ketiga, yakni fase pipa ya teman-teman, permajaan pipa. Jadi setelah dari sini nanti langsung bisa saya pindahkan ke fase pembesaran, dan fase pembesaran biasanya sekitaran sampai 5 mingguan ya teman-teman, antara 5 mingguan, kadang ada yang 6 minggu, tergantung dari jenis tanamannya. Jadi seperti itu. Nanti kita akan coba bergeser ke tempat pembesaran seperti apa. Cuman mungkin saya tidak terlalu detail nanti menjelaskan untuk di fase pembesaran ya teman-teman. Ada prosesnya, nanti saya akan coba jelaskan pada teman-teman semuanya. Oke sahabat Milan Hidropom, saya akan coba tunjukkan kondisi sayuran hidroponik yang di usia pembesaran ya teman-teman. Jadi seperti inilah kondisinya. Di sini berbagai macam sayuran saya tanam ya teman-teman. Karena buat mengikat hati para pelanggan kita harus seperti ini teman-teman. Kita harus bervariasi dari jumlah jenis tanaman yang kita tanam. Jadi harus bermacam-macam ya teman-teman ya. Jadi di sinilah letak keahlian kita diuji ya teman-teman, dalam cara kita berhidroponik dan bertani hidroponik seperti ini, cara menanam. Jadi saya tidak monoton di satu tanaman saja, tapi bermacam-macam tanaman ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin belajar berhidroponik bisa melihat secara detail dari cara-cara saya, bagaimana cara saya berhidroponik. Apalagi ini di depan halaman rumah teman-teman, dengan lokasi sempit. Saya harus berusaha memanfaatkan lahan tepat rumah saya supaya saya bisa menghasilkan panenan untuk hasil yang maksimal. Tapi alhamdulillah, walaupun lahannya sempit seperti ini, saya bisa menghasilkan panenan 1 minggu 2 kali ya teman-teman. Cuman kan tidak semuanya kadang saya upload di media sosial ataupun saya posting ya teman-teman. Karena ada kalanya saya
tidak memposting. Jadi kalau tidak memposting bukan berarti kita tidak panen atau tidak jual, teman-teman. Ini diantaranya yang saya tanam seperti ini, teman-teman ya. Alhamdulillah semua sayuran dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Saya akan coba review untuk tanaman-tanamannya, teman-teman ya. Di bawah sini ada kale, di sebelah sana juga nanti ada. Di sini ada kale, di sini juga ada pagoda ya, teman-teman, sampai sana. Dan ini selada rapid. Kalau orang kebanyakan nanamnya selada merah, selada hijau ya, teman-teman. Cuman saya menanam selada yang warnanya merah karena daya tariknya cukup menarik ya, teman-teman. Dan rasanya dia lebih crunchy, teman-teman. Dan ini juga kalau ditanam, pengalaman dari pribadi saya selama saya bertani hidroponik, dia tidak pahit ya, teman-teman. Rasanya dia tidak pahit. Jadi seperti itu. Dan di sini juga saya tanam romaine nih, teman-teman. Di sini ada romaine juga saya tanam di sini. Dan ini mungkin nanti tidak lama lagi akan kita panen. Dan ini umurnya bervariasi, teman-teman ya. Jadi tidak ada yang sama di sini usianya. Dia berbeda-beda usianya, teman-teman ya. Di sini juga usia-usia masih masih sekitaran 3 mingguan ya, teman-teman. Ini masih kecil-kecil, jadi masih adaptasi karena belum lama saya pindahkan. Di bawah juga ada daun mint, saya tanam di bawah sini, teman-teman. Jadi ada daun mint juga sampai sana. Di sini ada juga, ya cukup bermacam-macam ya, teman-teman. Nanti kita akan coba tunjukkan lagi. Dan ini untuk tanaman yang di depan teras rumah ya, teman-teman. Di sini ada yang sayuran yang udah mulai kita siap panen juga, nanti mungkin antara sekitar beberapa hari lagi udah bisa kita panen. Di sini juga ada kailan ya, teman-teman. Nah, di sini kailannya usianya berbeda-beda dengan yang di sebelahnya, itu agak sedikit kecil. Nah, jadi seperti itu. Ini ada kailan, ada sawi samhong keriting ya, teman-teman. Ada juga itu kale merah, cuman stoknya sedikit. Nah, di sini ada pokcai batang putih, teman-teman. Saya tanam juga di sini. Terus ada pokcai hijau di sini. Ada juga jaisim ya, teman-teman, di sini. Ini mungkin nanti bisa kita panen langsung sekaligusnya nanti. Nah, jadi seperti itu. Jadi usianya itu dia berbeda-beda ya, teman-teman. Jadi tidak ada yang sama. Jadi saya selalu menyiasati supaya bagaimana caranya kita bisa panen setiap seminggu 2 kali panen ya, teman-teman. Jadi harus seperti itu perputarannya biar kita bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi di luaran itu sengaja saya taruh kangkung ya, teman-teman. Kenapa saya taruh kangkungnya di luar? Karena resiko hamanya juga cukup kecil, teman-teman. Jadi tidak terlalu masalah. Berbeda dengan tanaman-tanaman sawi seperti ini, resiko hamanya cukup besar ya, teman-teman. Jadi harus dikelilingi oleh insect net seperti ini, teman-teman. Jadi seperti itu teorinya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyaksikan selalu video-video saya bagaimana caranya saya berhidroponik, teman-teman. Cara berhidroponik yang simple, memanfaatkan lahan-lahan sempit dengan cara metode yang sederhana namun tidak mengurangi kualitas yang kita dapatkan. Jadi seperti ini cara saya berhidroponik, dan teman-teman bisa mengikuti channel saya untuk update-update selanjutnya. Terima kasih dan salam Milan Hidrofarm.